Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dengan fitofarmaka. Ini langsung saya share screen ya, dan mungkin sedikit ada background di belakang mungkin ya, karena saya ini sedang di lab ya, jadi aktivitas lab masih berlangsung, maka mungkin ada sedikit background ya yang ramai di belakang. Tapi tidak apa-apa, semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas. Oke. Langsung saja saya slideshow biar kelihatan jelas di sini. Ini adalah topik yang terakhir ya terkait mata kuliah ini. Topik yang terakhir mata kuliah fitofarmaka 11, karena ke depan mata kuliah ini berganti nama menjadi OBA atau obat bahan alam 2 ya. Seperti itu. Topik kita adalah fitofarmaka dan pengembangannya. Jadi ini sebenarnya topik yang inti ya, topik inti dari beberapa topik sebelumnya. Karena kalau topik sebelumnya kita membahas obat tradisional yang berupa jamu, kemudian OHT mungkin sedikit disinggung di sini nanti. Tapi kita fokusnya adalah di fitofarmaka. Nah ini kita PPT ini saya ambil dari pedoman fitofarmaka yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Oke, kita lihat saja langsung di slide pertama. Kita bisa lihat di situ. Ya, ini adalah fitofarmaka. Bisa dilihat definisinya ya. Definisi dari fitofarmaka itu apa? Bisa kita lihat di sini. Sediaan obat yang telah dibuktikan keamanan ya, dan khasiatnya, dan bahan bakunya terdiri dari simplicia atau sediaan galenik, atau galenik ini adalah sarian atau ekstrak ya, bisa dibilang seperti itu, yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Jadi itu adalah definisi dari fitofarmaka, dan ada beberapa hal yang bisa dilihat dalam pedoman fitofarmaka Kemenkes, dan itu akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah terkait dengan prioritas pemilihan. Jadi sebelum kita membuat atau merancang sebuah obat yang nanti akan digunakan sebagai obat fitofarmaka, ya, di sini harus kita perhatikan beberapa prioritas. Yang pertama adalah bahan bakunya. Dari segi bahan baku itu relatif mudah diperoleh. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita lihat bahan baku obat itu, kalau obatnya memang akan terus dipakai, ya, apalagi ini fitofarmaka ya, level tertinggi dari obat tradisional. Jadi kenapa mudah diperoleh bahan bakunya? Karena kita kalau melihat kembali, kalau flashback kita ke obat tradisional itu yang tidak lain adalah jamu, itu kan ada dua hal di situ. Selain empiris, ada turun-temurun. Nah, turun-temurun ini maksudnya pada zaman dahulu kan bahan baku yang ada di sekitar rumah yang dipakai untuk jamu. Dan ketika kita memikirkan skala besar, ya, produksi dalam skala besar, maka bahan baku itu harus ada di daerah tersebut. Artinya paling tidak harus berasal dari negeri sendiri lah. Mudah diperoleh atau dengan kata lainnya. Nah, kenapa? Kalau kita menggunakan bahan baku yang tidak ada di negeri kita, ya itu nanti pasti efeknya adalah kepada apa? Ya kita, yang pertama kita akan bergantung kepada negara lain, dan yang kedua apa? Produk yang dihasilkan nanti tentunya harganya akan menuruti atau mengikuti bahan baku yang didapat. Dalam hal ini mungkin impor gitu, yang pada akhirnya juga mungkin akan lebih mahal. Kemudian yang kedua didasarkan pada pola penyakit yang ada di Indonesia. Nah ini ya. Yang dimaksud dengan pola penyakit yang ada di Indonesia ini, penyakit yang paling banyak diderita, itu bisa dikatakan seperti itu, atau penyakit yang kejadiannya itu setiap tahun. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi ada beberapa prioritas, satu bahan baku, dua pola penyakit, yang ketiga adalah manfaat. Ya, artinya manfaat dari obat yang diproduksi tadi. Bagaimana terhadap penyakitnya? Artinya apakah bisa menyembuhkan atau hanya
mengurangi gitu ya. Maksudnya mengurangi itu bisa juga didefinisikan sebagai tidak menyembuhkan tapi mempercepat proses penyembuhan, itu bisa juga ya, diklaim seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki rasio resiko kegunaan, rasio resiko dan kegunaan yang menguntungkan penderita. Maksudnya ketika mengkonsumsi produk ini, nah bagaimana respon yang ada pada penderita? Sembuh 100% atau eh, eh, sembuh 100% dengan resiko 0 atau sembuh 100% tapi resiko juga ada. Nah, itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan karena ini kalau terlalu banyak resikonya daripada efek penyembuhannya ya tidak bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah merupakan satu-satunya alternatif pengobatan. Yang lima ini maksudnya adalah ketika dibandingkan dengan obat modern, ya, dalam hal ini produk farmasi. Ini merupakan fitofarmaka ini merupakan satu-satunya alternatif obat herbal ya atau obat tradisional yang bisa dipakai. Di pertemuan sebelumnya kan saya juga mengatakan fitofarmaka itu bisa diresepkan oleh dokter karena posisinya ya, levelnya itu sama dengan obat modern atau obat kimia. Itu. Nah, kemudian ini saya tunjukkan beberapa contoh ya, beberapa contoh fitofarmaka yang sudah rilis atau yang sudah kita beli di pasar gitu atau di apotik ya, seperti itu. Nah, cuman yang perlu kita pahami ya, jadi ada beberapa ciri khas yang kemarin sudah kita bahas. Kan kita punya 3 logo, ada logo jamu, ada logo OHT atau obat herbal terstandar, dan kita punya logo fitofarmaka yang kita bisa lihat di gambar kanan ini, bisa kita lihat logonya ya. Logo fitofarmaka ada di sini. Kemudian ada juga di sini. Ya, ciri khasnya produk saya yakin jamu juga seperti itu ataupun obat herbal terstandar seperti itu. Logonya itu ditemukan di bisa kita lihat di sini ya. Logo di kiri atas. Nah, jadi kita bisa langsung melihat itu ya. Dan yang saya contohkan di sini adalah Stimuloforte yang ini produk hasil dari perusahaan yang bernama Dexamedica. Ya. Memang Dexamedica ini sudah memiliki beberapa produk yang sudah masuk dalam fitofarmaka. Kemudian yang kedua ini saya contohkan sertifikat ya, dari salah satu produk fitofarmaka yaitu Reumanir. Ya. Yang ini merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya produk. Ya, kita bisa cek nanti ya. Satu-satunya produk yang dikeluarkan oleh PT Nyonya Menir. Ya kan, PT Nyonya Menir kan sangat terkenal dengan produk jamunya. Nah, itu contoh sertifikatnya karena ini diperlukan dan harus ada sebelum mereka rilis produk di pasaran. Oke. Nah, ini saya tambahkan beberapa, ini cara mengenali obat yang asli. Ya, asli itu bisa dilihat di sini. Ya. Yang pertama adalah produksi atau diproduksi oleh industri farmasi dengan alamat yang jelas. Artinya alamat yang jelas itu ada perusahaannya, ada alamatnya, bisa didatangi, kemudian ada nomor teleponnya jelas, dan juga ada struktur organisasi yang ada di situ. Paling tidak ada direktur dan ya mungkin beberapa staf di situ ya. Nah itu. Kemudian yang kedua mempunyai nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, nomor BEP, dan identitas produk lainnya. Nah bisa kita lihat di sini. Identitas produk lainnya itu kan misalnya nama kan jelas. Kemudian ada logo di situ. Ya. Kemudian kalau di sini, kalau saya contohkan di Stimuno ini kan di sini ada logonya. Kemudian ada nama perusahaan, ada klaim atau ada penjelasan terkait dengan manfaatnya di situ, kemudian ada jumlahnya dalam satu kotak itu ada berapa kapsul. Nah ini yang dimaksud dengan identitas produk lainnya. Dan nomor BET itu ya itu bisa dicek. Mungkin kalau di sini ada di bagian sisi ini ya, dan juga punya nomor pendaftaran di sini. Ya, bisa kita lihat di situ. Ini contohnya. Kalau produk fitofarmaka ada FF032 dan seterusnya ya, yang itu terdiri dari 9 digit. Oke. Kemudian yang ketiga diperoleh dari sarana resmi. Ya, ini ada apotek.
apotik, ada rumah sakit atau puskesmas. Kemudian ada juga toko obat berizin. Nah ini kadang yang jarang. Maksud saya banyak toko obat ya, yang kita temui, tapi kadang juga mereka tidak memiliki izin. Nah ini tolong ya kalau menemukan itu kita harus agak waspada lah ya, terhadap produk-produk yang dijual. Gitu, seperti itu. Saya tidak tahu di Jember ini ada berapa, tapi setidaknya kalau kita membeli obat itu lebih baik, lebih amannya ya di apotek itu. Ya, oke. Nah, terkait dengan video produk yang kemarin, ini kan sudah saya tunjukkan videonya. Kemarin kita sudah lihat bersama. Dan semua yang ada di slide ini itu saya ambil dari pedoman fitofarmaka yang sudah saya upload di e-learning. Ya. Itu tahun 92. Ya. Saya belum sempat cek apakah ada update lagi ya terkait pedoman fitofarmaka ini. Tapi kalau untuk ada ya bisa di share ya atau bisa di-download ya. Dan saya yakin tidak banyak perubahan. Kalau untuk ada di situ nanti mungkin ada terkait dengan tata laksana atau terkait dengan keamanan produk mungkin seperti itu. Ya. Tapi yang saya jelaskan di slide ini itu berpedoman pada Kemenkes atau Keputusan Menteri Kesehatan ya, nomor 716 tahun 1992. Ya, videonya sudah ada di e-learning dan kemarin kita sudah lihat bersama. Nah, kita lihat. Sekarang kita mengarah atau mengacu pada bahan baku ya. Mengacu pada bahan baku, kita bisa lihat di situ. Acuan yang dipakai ya, acuan yang dipakai terkait dengan standar bahan baku ini itu tertera pada Farmakop Indonesia atau Ekstra Farmakop Indonesia atau Materia Medika Indonesia. Dan acuan ini itu tidak hanya dipakai oleh fitofarmaka, tapi dipakai untuk obat modern. Dalam hal ini farmasi gitu ya. Itu mereka mengacu pada ini. Ya. Mungkin saya belum share di e-learning, tapi silakan di-download saja di internet banyak ini. Ya. Dan yang perlu diketahui ini halamannya mungkin kurang lebih 1000 halaman. Jadi karena sangat lengkap ya. Mulai A sampai Z ada di situ. Kemudian terkait dengan ramuan, ya, terkait dengan ramuan atau bentuk sediaan, ini bisa disarankan itu terdiri dari satu simplisia atau satu sediaan galenik. Jadi misalnya terdiri dari ekstrak kunir itu tidak apa-apa, ya, bisa seperti itu. Atau terdiri dari ekstrak daun mengkudu misalnya seperti itu, bisa juga seperti itu. Dan itu juga ya untuk satu produk, satu nama produk itu bisa juga terdiri dari beberapa simplisia atau beberapa sediaan galenik yang dicampur menjadi satu ya dalam satu misalnya satu tablet atau satu kapsul. Tapi tidak boleh lebih dari 5 simplisia atau 5 sediaan galenik ya, yang telah diketahui khasiat dan keamanan. Kenapa tidak boleh seperti ini? Artinya ketika pengusul ya, ada tim yang ingin mengusulkan, tim dari sebuah perusahaan ingin mengusulkan obat atau jamu atau yang mereka ramu itu ingin diusulkan menjadi fitofarmaka, tapi terdiri dari 5 jenis simplisia. Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah tidak melebihi 5. Jadi kalau sudah 6 itu sudah tidak boleh karena sudah di luar dari aturan ya pembuatan atau produk fitofarmaka. Jadi tidak boleh lebih. Karena ini kan sudah selevel dengan obat modern. Jadi harus benar-benar hati-hati dan benar-benar sesuai pedoman. Tidak boleh meleset, harus pas. Seperti itu. Nah, ini juga ya zat kimia berkhasiat itu tidak boleh ya, dalam fitofarmaka yang tunggal murni. Jadi bedanya ada di sini ya. Kalau zat kimia atau obat farmasi yang kita beli di apotek yang memang produk modern, produk farmasi itu kan banyak yang tunggal murni gitu. Misalnya hanya terdiri dari paracetamol, analgesik misalnya seperti itu. Paracetamol itu lebih ke mungkin penurunan panas ya mungkin, bukan
bukan analgesik, tapi penurun panas. Nah, seperti itu tidak boleh karena fitofarmaka itu kan dasar kalau di flashback ke belakang, dasarnya kan obat tradisional. Atau lebih khas lagi kalau kita bicara obat tradisional di Indonesia ya jamu itu tadi. Nah, dari jamu naik level herbal terstandar, kemudian naik level lagi menjadi fitofarmaka. Jadi ketika kita bicara itu ekstrak, ketika bicara ekstrak, zat aktif yang ada di situ kan tidak satu, tidak tunggal, tapi beberapa, mungkin ribuan gitu ya, seperti itu. Ya, jadi beda. Kita harus membedakan antara fitofarmaka dengan obat kimia modern. Karena dari basic bahannya sudah berbeda sekali, sangat berbeda. Nah, kemudian standar fitofarmaka berikutnya, sebelum masuk ke sini saya tunjukkan di sini ya. Ini terkait dengan standar bahan baku dan ini sebenarnya terkait dengan kandungan. Termasuk kandungan zat aktif yang ada di situ. Kenapa harus ada standar? Supaya seragam. Ya, supaya seragam sehingga produk yang dihasilkan pun itu seragam. Khasiatnya seragam, kandungan kandungan zat aktifnya juga seragam. Oke, kita lanjut ke standar fitofarmaka. Di sini sebentar. Saya tambahkan lagi terkait dengan standar bahan baku ini. Kenapa saya membahas terkait kandungan di sini agar standar atau seragam? Karena ini ketika kita bicara fitofarmaka maka harus ada jaminan terkait dengan keseragaman khasiat. Nah, keseragaman khasiat itu kan didapatkan dari kandungan zat aktif yang ada di situ. Ya. Makanya untuk menjadi fitofarmaka keseragaman komponen aktif atau keseragaman zat aktif yang berfungsi atau yang berkhasiat itu kan harus dianalisa. Artinya analisanya berupa apa? Ya harus ada analisa kualitatif, artinya ada zat aktif. Gitu ya. Kalau kualitatif kan antara ada dan tidak ada. Gitu ya. Ada zat aktif, dan yang kedua analisa kuantitatif. Ada, ya oke ada, tapi berapa? Kan gitu ya. Ya, kita beli telur misalnya, ada telur apa tidak ada, beli berapa kilo gitu. Nah itu yang dimaksud dengan kuantitatif. Jadi tidak hanya ada tapi kandungannya berapa. Nah itu ya, sehingga nanti obat ini kalau jadi ya sudah tidak ada keraguan lagi dari jaminan keseragaman khasiat, dari jaminan fungsi zat aktif itu sudah terjamin ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke sini terkait dengan standar fitofarmaka. Jadi setiap fitofarmaka harus dapat jaminan kebenaran komposisi, kemudian keseragaman komponen aktif dan keamanannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini yang baru saja saya jelaskan. Jadi komposisi jelas, kemudian komponen aktif jelas, dan keamanan terjamin. Nah itu yang dimaksud dengan standar fitofarmaka di sini. Makanya tidak main-main karena ini produk fitofarmaka ini kan sudah bisa diresepkan oleh para dokter. Kalau obat herbal terstandar dokter belum berani, apalagi jamu. Makanya tidak ada dokter yang membuat resep jamu, itu tidak ada. Ya, seperti itu. Kemudian terkait khasiat di sini kita bisa lihat di situ. Nah, yang tertera atau klaim khasiat itu harus menggunakan istilah medik. Jadi ya sama dengan obat modern, harus menggunakan istilah medik. Contohnya apa? Ya seperti ini, bisa kita lihat di sini ya, diuretik, kemudian spasmolitik, analgetik, antipiretik. Nah itu kan semuanya kan istilah-istilah medis yang dipakai oleh obat modern. Ya. Dan fitofarmaka juga harus menggunakan istilah ini. Kalau diuretik itu kan kalau diurai, penjelasannya diuretik itu kan yang berkaitan dengan urin, ya, jadi meningkatkan produksi urin dan seterusnya. Di
sini ada juga analgetik atau pereda nyeri dan juga antipiretik atau penurun panas. Nah, makanya ini yang dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah dukungan penelitian. Nah, makanya salah satu yang membuat produk fitofarmaka kemarin hanya sedikit ya, di video kan masih sedikit kemarin. Itu ya karena ini harus ada uji-uji, ya, harus ada uji-uji, hasilnya ada jelas, kemudian protokol atau metodenya harus juga jelas, sehingga hasil dari pengujian tersebut, ya kalau protokolnya sudah standar, itu kan nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu hasilnya. Yang meliputi apa? Ada uji toksisitas, ada uji efek farmakologik, ada uji klinik, ada uji kualitas, atau pengujian lain yang disyaratkan ya, untuk klaim suatu obat fitofarmaka. Oke, nah ini mungkin akan dijelaskan lebih detail di beberapa slide berikutnya, tapi ini kita mungkin bisa sedikit meraba lah ya. Uji toksisitas itu kan terkait dengan racun gitu ya. Apakah ketika mengkonsumsi itu beracun kan gitu ya. Kemudian efek farmakologik itu bagaimana? Nah, ini kalau efek farmakologik ini berkaitan dengan efek kesembuhan. Kemudian berkaitan dengan bagaimana cara kerja obat tersebut ya, pada sistem biologis. Maksudnya sistem biologis itu ya sistem kita manusia. Ya. Nah, itu bagaimana efeknya? Nah, kemudian uji klinik. Nah, uji klinik ini melibatkan responden atau probandus. Artinya ini ya langsung uji ke manusia. Kemudian juga dengan uji kualitas. Ya, ini terkait dengan uji kualitas obat yang diujikan dan pengujian lain yang disyaratkan. Jadi, terkait pengujian lain yang disyaratkan ini ya tergantung nanti jenis obatnya apa, nanti disesuaikan. Oke, kemudian yang perlu dipahami lagi adalah terkait bagaimana uji klinik itu ya, atau pengujian kepada manusia atau apa saja ya, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini tujuannya ya, tujuannya itu memastikan bahwa terkait dengan efek farmakologi dan efek tolerabilitas. Artinya begini ya, apakah ketika diaplikasikan atau ketika dikonsumsi ya, produk fitofarmaka itu ketika dikonsumsi itu bagaimana dengan efek penyembuhannya, ya, sembuh tidak gitu. Kemudian atau ketika klaimnya sembuh ya berarti efeknya harus sembuh atau tidak kan gitu. Ketika klaim meredakan ya misalnya gini, obat ini bisa meredakan atau mempercepat penyembuhan karena COVID-19 misalnya, boleh ya. Nanti kita cek, bisa dicek terbukti atau tidak. Tapi di samping itu juga ada tolerabilitas. Tolerabilitas ini terkait dosis. Ya. Toleran apa tidak, sampai berapa dosis yang bisa diaplikasikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa? Terkait dengan keamanan dan manfaat klinik ya, manfaatnya ada yang dirasakan oleh penderita gitu, seperti itu. Kalau aman, oh bagus gitu ya. Ini yang dicari memang gitu ya. Kemudian manfaat kliniknya bagaimana? Nah, tadi saya sebutkan tidak hanya klaimnya itu harus ditentukan apa klaim obat tersebut adalah pengobatan. Pengobatan itu lebih ke penyembuhan atau pencegahan ini ya. Tapi ketika klaimnya pengobatan ya memang harus dipastikan oh dengan obat ini sembuh dengan beberapa kali pemakaian kan seperti itu. Nah, kemudian tujuan uji klinik ini yang jelas memastikan keamanan dan manfaat seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian juga kalau memang klaimnya pencegahan ya boleh seperti itu ya. Dan sehingga pada akhirnya produk fitofarmaka ini bisa dipertanggungjawabkan dari segi keamanan dan dari segi manfaat. Jadi selain keamanan juga manfaat, ada satu hal lagi
prosedur ya. Prosedur itu harus dari awal sampai jadi obat itu harus dipatuhi sesuai dengan apa yang dipedomankan oleh BPOM, karena BPOM kan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap izin produksi dan juga izin edar suatu obat atau makanan. Oke, mungkin ini slide terakhir ya sebelum saya break ya. Ini slide terakhir terkait dengan tahap-tahap pelaksanaan. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaannya untuk pedoman fitofarmaka kita bisa lihat di sini. Tentu saja yang pertama adalah merencanakan uji klinik. Apa yang direncanakan? Formula. Ya, formula obatnya itu apa yang akan ditonjolkan? Satu simplisia atau satu galenik, atau terdiri dari lebih dari satu bahan, bisa 2, bisa 3, ya, dan maksimal 5. Ya, gitu. Kemudian uji farmakologi bagaimana? Klaimnya bagaimana nanti? Ya, terutama ini terkait dengan eksperimental. Jadi ini yang mungkin menyebabkan lama ya produk fitofarmaka itu, karena memang dibutuhkan eksperimental, tidak boleh secara in silico, tidak boleh secara computerized, tidak boleh secara virtual, tidak boleh. Jadi harus memang eksperimental. Dan kemudian juga uji kimia. Nah, ini terkait dengan kandungan dari bahan itu. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan uji klinik. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan, dan ini dibahas juga bagaimana uji klinik dilakukan. Ya. Ini juga membutuhkan waktu yang lama karena kita melibatkan manusia dan ada ethical clearance. Orang pakai mencet aja ada ethical clearance, apalagi ketika kita menggunakan sampel berupa manusia. Gitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah evaluasi hasil kliniknya bagaimana, data yang didapatkan bagaimana. Gitu ya. Nah, perlu ya evaluasi ya dalam setiap tahapan itu. Gitu ya. Terutama setelah uji klinik itu sudah mendapatkan hasilnya. Ya, berapa responden atau probandusnya, kemudian nanti bisa dicek ya, hasilnya bagaimana. Apakah ketika 100 orang yang dijadikan sampel itu 90% menyatakan sembuh ya, atau kurang dari 50%. Nah, ini perlu dievaluasi, apa yang ada yang salah atau apa gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah menyebarluaskan informasi. Nah, ini yang mungkin agak berat juga karena informasi hasil itu harus dipublikasikan. Ya, berupa apa? Berupa publikasi ilmiah gitu ya. Kita bisa saja membuat artikel ilmiah, tapi judulnya potensi. Potensi kan itu gampang kalau potensi ya. Tapi ketika berkaitan dengan produk obat fitofarmaka, maka tidak bisa. Kita hanya mempublikasikan potensi obat ini, potensi tumbuhan ini, itu tidak bisa karena harus hasil dari uji klinik. Ya, gitu. Kemudian yang kelima adalah memantau penggunaan atau kemungkinan timbulnya efek samping. Nah, salah satu sebab masyarakat baik Indonesia ataupun luar negeri menggunakan herbal itu kan ini yang dipentingkan oleh mereka, efek samping minimal atau efek samping 0 gitu ya. Nah, ini perlu dipantau. Bagaimana ketika penggunaan itu berlangsung lama ya? Apakah ada efek samping terkait dengan yang dirasakan oleh konsumen gitu ya. Efek sampingnya kan macam-macam. Ada yang apa namanya, ya kita bisa lihatlah kalau di obat modern ya, obat farmasi, obat kimia itu kan jelas tertulis ya efek samping, diare misalnya, atau pusing, atau dan seterusnya ya. Nah, untuk fitofarmaka ini kan basicnya kan jamu. Jadi dan di jamu itu kan banyak sekali zat aktif yang ada di situ. Ya, makanya perlu juga dilihat nanti efek sampingnya apa. Apakah juga mengalami efek samping atau tidak ada efek samping sama sekali. Nah, itu perlu dicek juga, perlu dipantau. Nah, makanya kan kita bisa lihat ya di lapangan. Ya, mungkin kalau ada kawan atau famili atau saudara atau tetangga yang pekerjaannya itu adalah medrep atau medical representative.
atau nama lainnya adalah detailer. Detailer. Ini yang biasanya ke apotik memantau obat dari perusahaannya, ya. Terjual berapa, obat apa, kan ada gitu. Ada. Nah, ini yang mereka kerjakan. Ya memang capek, tapi bayarannya lumayan ya. Jadi pagi, siang, sore mereka itu cek obat dari perusahaan masing-masing, ya. Yang pakai jas biasanya kan pakai jas rapi gitu ya. Ya itu, ya, Medrep itu seperti itu, pakai tas yang bagus. Karena memang mereka ketemu dokter gitu ya. Jadi pagi, siang, sore itu survei apotik. Kalau memang di apotik itu ada dokternya, ya bisa ketemu dokter juga untuk merekomendasikan atau menawarkan obat. Nah, kalau malamnya itu mereka lebih fokus ke bertemu dengan dokter. Ya. Tapi ya perlu dipahami ya, tidak asal ketemu dokter karena mereka harus menunggu ya semua pasien itu selesai. Jadi ketika kosong mereka baru bertemu dengan dokter. Ya, menunggu waktu luang dokter. Nah, itu yang mereka lakukan di malam hari. Oke, mungkin itu. Kemudian ini bisa dilihat ya bagaimana prosedur persetujuan yang ada di ketika proses semua proses ya terkait dengan pelaksanaan uji klinik. Ini bisa dilihat videonya dan sudah saya upload di e-learning ya. Nah, kemudian ini gambaran singkat saja bagaimana tahapan pengujian klinik. Mungkin nanti di slide berikutnya atau di video berikutnya akan saya jelaskan lebih detail. Ya. Dan jelas di sini ada 4 fase. Ada fase 1, kemudian ada fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 itu dilakukan untuk sukarelawan yang sehat, jadi tidak penyakit, tidak berpenyakit, atau tidak mengalami gangguan apapun, sehat normal. Kemudian yang kedua terkait kelompok pasien terbatas, dan yang ke fase 3 itu yang lebih besar jumlah responden atau probandusnya. Kemudian yang keempat adalah post marketing, dan ini nanti ya. Jadi setelah fase 3 itu obat bisa rilis, obat bisa diproduksi skala besar. Kemudian fase 4 lah nanti yang berfungsi sebagai post marketing surveillance atau sebagai evaluasi lah ya, tahap evaluasi di fase 4 ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPT berikutnya. Nanti akan saya buat ya di video berikutnya, yaitu terkait dengan rencana tahap pengembangan. Ini akan lebih detail lagi ya, menjelaskan dari video ini. Ya. Oke, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.